Kalau soal positioning, kemudian clinical, bola-bola udara, saya yakin Michelle Baker unggul. Pasti, nggak mungkin nggak. Kim Sang-sik sudah mempelajari kelebihan kita dan mencoba mencari serumnya, kelemahannya apa. Di sisi kita juga sama. Kita berharap John Hartman, pelatih yang sangat luar biasa, mungkin salah satu pelatih terbaik tim nasional kita, bisa memiliki counternya juga. Tapi Vietnam itu memang banyak pemain-pemain belakangnya, terutama itu jebolan dari Piala Asia U23. Terutama saat mereka menghadapi Arab Saudi, itu back mereka itu sangat luar biasa kompak. Jadi kolektivitas mereka ini yang menjadi kekuatan. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara. Di episode kita kali ini, kita akan membahas pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di fase grup Piala AFF 2026. Saya tidak sendiri, sudah bersama saya Bung Haris Padede atau Bung Harpa. Kita akan membahas soal pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Tapi Hmm. aku ingin tanya dulu nih Bang, soal kan kemarin Timnas juga udah melakoni 2 pertandingan nih. Terus kemudian skornya juga cukup meyakinkan nih 2 pertandingan ini. Ke Kamboja 5-1, kemudian Timor Leste juga 3-0. Terus yang kemudian disorot ini kemarin susunan pemainnya nih, di starter. Nah, Ya, kalau menurut Bung Harba nih, 2 pertandingan Timnas kemarin ini seperti apa? ya, buat saya dari skor mungkin terasa meyakinkan ya. Tapi kalau kita lihat lawannya, menurut saya penuh dengan tantangan lah. Kenapa? Karena Kamboja ini kan rankingnya jauh di bawah kita kan, 170-an kalau saya nggak salah. Sementara Timor Leste lebih bawah lagi, 201 gitu. Jadi terbentang kelas yang begitu jauh gitu. Jadi mungkin kalau diibaratkan kita dengan Kamboja atau dengan Timor Leste ini ibarat ya kita dengan Jepang seperti itu. Eh, tapi memang lawan Timor Leste kita sudah bisa menduga ya. John Hartman akan melakukan rotasi dan itu memang tidak bisa dinafikan karena turnamen ini masih panjang. Ya ada 8 anak tangga yang harus dilalui kalau kita ingin menjadi yang terbaik di turnamen ini untuk pertama kali. Cuman memang dalam 2 pertandingan ini menyiratkan 2 hal. Pertama, kedalaman skuad kita ini patut dipertanyakan. Karena begitu kita eh, katakanlah mengubah komposisi tidak yang terbaik, menurunkan katakanlah rotasi itu langsung goyang. Lawan Kamboja juga gitu. Kita lihat di babak pertama kita tampil bagus, menguasai, efektif, menciptakan banyak peluang. Tapi begitu babak kedua mulai pergantian pemain langsung berubah, langsung shaky gitu ya. Terlepas dari kebobolan yang terjadi itu gara-gara individu Nadeo Argiovinata. Lawan Timor Leste juga sama. Ketika kita starter, kita lihat line up-nya rotasi cukup dalam dilakukan oleh John Hartman. Terutama di area pertahanan itu hampir seluruh diganti. Di depan hampir seluruh dipertahankan, hanya Beckham Putra yang digantikan Rakler kalau saya nggak salah. Nah, begitu kita tampil dengan pemain pelapis langsung goyang juga. Ya, lawan Timor Leste yang peringkatnya jauh, kita susah menembus pertahanan mereka. Nah, sebenarnya untuk lawan Timor Leste memang seperti yang saya katakan tadi, sangat masuk akal dan wajar untuk dilakukan rotasi. Tapi menurut saya harusnya rotasi itu di babak yang kedua. Jadi kita push dulu di babak yang pertama, tampilkan pemain terbaik, tekan mereka, ciptakan peluang, kalau bisa 2 gol, 3 gol. Nah, baru babak kedua turun dengan pemain pelapis. Nah, itu situasi yang sudah langsung lock. Kenapa? Karena kalau mau Timor Leste mau layback, terserah. Mereka sudah tertinggal 0-3 atau 0-2. Tapi kalau mereka mau keluar menyerang, maka ada ruang yang bisa kita manfaatkan. Tapi ini kebalik. Babak pertama, justru John Hartman menampilkan pemain pelapis, walaupun nggak semua, sehingga akhirnya kesulitan. Dan akhirnya agak sedikit frustasi. Padahal kita bermain dengan keunggulan 1 orang loh sejak menit 20-an. Jadi hampir setengah jam lebih kita gagal menciptakan gol lawan tim yang peringkatnya 201 dan dengan 10 pemain. Tapi again, overall kita mesti memberikan apresiasi, memberikan semangat juga dan nanti lawan Vietnam ini jadi kunci. Kalau kita bisa menang, maka kita bukan hanya bisa mengunci tiket ke semifinal tapi juga memulangkan Vietnam, kemungkinan besar memulangkan Vietnam tidak lolos grup.
Nah, kalau tadi kan Bung Harpa juga mention soal pertahanan ini. Kalau melihat struktur pertahanan timnas sekarang nih, gimana sih Bang? Seberapa solid nih untuk melawan Vietnam? Kalau secara pertahanan ya, kalau kita turun tampil dengan tim terbaik sih, saya cukup yakin ya dengan Garuda. Apalagi nanti ada Rizky Ridho di sana, ada Sandy Walsh di sana. Kemudian kalau Sandy Pati nama dimasukkan, kita bisa lihat ya saat lawan Timor Leste, terlepas dari lawannya peringkatnya jauh, tapi kapasitas dia, kemampuan dia dalam bertahan dan menyerang itu sangat bagus. Kalau itu saya nggak khawatir lah. Dan masih ada benteng pertahanan dalam diri seorang Nadeo Argawinata. Tapi satu yang mesti diingat, setiap pertandingan menghadapi Vietnam itu adalah masalah non teknis. Ya kita semua tahu Vietnam ini gemar melakukan provokasi. Itu sah-sah saja dalam sepak bola. Kalau kita sedikit menilik Piala Dunia kemarin, Prancis dan Paraguay itu kelihatan sekali Paraguay mencoba untuk memprovokasi Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Tapi tampaknya mereka sudah dibekali mungkin dengan wejangan ya, mungkin dengan oleh Didier Deschamps sehingga akhirnya ketawa-tawa aja setiap para pemain Paraguay mencoba untuk melakukan provokasi. Pun di final juga demikian. Kalau kita lihat siapa ya tuh yang Enzo Fernandez kan menebas pemain Oh ya, Spanyol saya lupa siapa. Kemudian berapa kali bahkan sampai setelah pertandingan pun Paredes sepertinya drunken master ya, mabok apa hantam sana hantam sini. Tapi kita lihat pemain Spanyol tetap tenang. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi hmm. kalau apa yang mungkin kita pikir kita kelebihan kita bahwa kita orang apa ya reaktif gitu ya. Tapi buat mereka itu justru dianggap sebagai kelemahan. Pasti selalu ada menjelang pertandingan lawan Vietnam itu komentar-komentar yang sengaja dihembuskan dan kemudian akan teramplifikasi dan akan sampai di halaman smartphone-nya para pemain dan kalau tidak dijaga ini mereka bisa terpengaruh. Nah, saya pikir jadi balik lagi secara materi saya yakin John Horban juga pelatih yang vibes-nya positif, banyak yang mengatakan demikian. Nah, cuman dia harus memahami juga nih rivalitas lokal kita dengan Vietnam seperti apa supaya dia punya serum atau counter dalam menghadapi trik-trik yang dilakukan atau yang kemungkinan besar akan dilancarkan oleh para pemain Vietnam. Artinya banyak faktor non teknis yang patut dicurigai ya Bang. Pasti, pasti, itu pasti. Gitu. Jadi bicara soal ini Bang, performa pemain Hmm. di timnas ini kan ada Michael Baker lah. Michael Baker Ya, kemarin hat-trick, terus 1 gol melawan Timor Leste. Kemudian kalau di sisi Vietnam itu ada Nguyen Nguyen Din Bah ya. Nguyen Din Bah yang ya, juga hat-trick juga ya. melawan Timor Leste. Hmm. Terus tapi kemudian masih tidak melawan Singapura 0-0 gitu kan. Nah, kalau melihat head to head dari dua pemain ini nih Bang, gimana menurut Bang? Ya, Din Bak ini kan memang udah lama ya membela Vietnam. Hmm. Ketajamannya, kemudian aklimatisasi dia dengan sesama tim pasti lebih bagus. Tapi Michel Becker punya kelebihan bola-bola udara, kemudian positioning dia. Saya paling terkesima ketika melihat gol kedua kalau saya nggak salah saat kita menghancurkan Kamboja 5-1. Ketika Eliano lari dari Hmm. kanan, nah kemudian dia dengan cepat mengambil posisi juga sehingga ketika Eliano mendeliver bola, dia langsung sudah on position dan langsung bisa menceploskan bola, men-tapping. Lawan Timor Leste juga salah satu golnya begitu. Ketika ada block crossing, sepertinya bola itu akan atau dalam jangkauan kiper, tapi dia tetap tidak apa ya, tidak lengah. Dia tetap standby dan bener aja bolanya lepas, kemudian dia langsung bisa tap in. Jadi kalau soal positioning, kemudian clinical, bola-bola udara, saya yakin Michel Becker unggul. Tapi memang dia baru main. Kalau saya lihat Hmm. komposisi dia itu di lawan Kamboja kolektivitas dia dengan Tom Hai misalnya sangat bagus. Kemudian satu dari Eliano juga cukup bagus, tapi di lawan Timor Leste mulai macet lagi. Nah, konsistensi ini yang mungkin menjadi tantangan karena kalau Dinbah kan udah main bertahun-tahun mungkin ya dengan sesama Hmm. teammate-nya, jadi pasti sudah lebih paham satu sama lain. Jadi tapi kita beruntung lah. Kita beruntung bayangkan kalau Michel Becker saat itu nggak ada, maka ya dengan segala hormat dengan pemain yang lain, saya pikir ketajaman kita akan berkurang. Nah, mudah-mudahan John Hartman sama juga. Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti Kim Sang-sik sudah mempelajari kelebihan kita dan mencoba mencari
serumnya, kelemahannya apa. Nah, di sisi kita juga sama. Kita berharap John Hartman, pelatih yang sangat luar biasa, mungkin salah satu pelatih terbaik tim nasional kita, bisa memiliki apa ya, counternya juga ya, untuk bagaimana kalau misalnya Michelle Baker dan Tom Ha, ini dua pemain yang memang pasti sangat di antisipasi mereka itu bisa tetap keluar dari katakanlah jeratan para pemain Vietnam kalau memang dua pemain ini coba untuk dimarking sedemikian rupa. Oke, nah ya, Bung Alpa udah mention nih soal Tom Haye, terus apa namanya di lini tengah kan kalau lihat dua pertandingan kemarin gimana ya, cukup manis lah umpan-umpannya Iya, dari Tom Haye dan lain-lain. oh, Nah, iya, terus saya pikir, hmm. gimana Bung? Ya, Ya, saya pikir Tom Hai very very brilliant player ya. Dia bermain dengan otak. Walaupun kalau kalau saat berlari itu sepertinya tersenggal-senggal, sepertinya, tapi sebenarnya enggak. hmm, Dan minute play dia yang cukup banyak di Persib Bandung ini juga kita harus appreciate sehingga stamina dia kelihatan ya slightly lebih baik lah. Dia main hampir full. Kalau nggak salah full bahkan di dua laga. full Kemudian terus ya. iya, dan umpan-umpannya Hmm, kita lihat sangat sangat luar biasa. Ketika dia dikepung dua orang, dia selalu bisa melepaskan diri dengan umpan-umpan akuratnya, visinya sangat bagus. Bahkan terakhir juga dia kasih bonus kan tendangan bebas yang itu kalau kiper Iya, manapun nggak bisa menjangkau. Jadi sekali lagi, cuman ada sedikit mungkin kekhawatiran karena dua pertandingan ini udah main full nih. Mungkin kalau hmm, kemarin Timor Leste itu sesuai skenario, di awal-awal kita langsung unggul banyak. Feeling saya waktu itu mengatakan dia akan ditarik keluar mungkin menit 70 untuk membuat dia lebih 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 fresh lagi lawan Vietnam karena ini kan pertandingan penting. Tapi ya sudah, saya yakin tim apa ya, tim kebugaran atau tim fitness punya cara untuk membuat dia kembali tampil dari apa ya, dari 100% karena kita sangat butuh ibaratnya kalau mesin ini apa, pistonnya begitu ya. Dan hmm, eh, tentu di luar dia kan ini tetap bermain kolektif ya. Kita lihat di area dia ini kalau Messi punya bodyguard dalam diri Paredes dan Rodrigo de Paul, kalau Tom Hine ini punya dua dalam tanda kutip bodyguard yaitu Ivar Jenner dan juga Mark Locke. Dua pemain ini juga harus kita beri apresiasi. Mereka membuat tugas dari Tom Hine jadi lebih mudah. Jadi nggak usah terlalu banyak dia ikut turun bertahan, cukup fokus untuk apa ya, untuk menyerang dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, tidak ada yang cedera dan kita bisa langsung mengamankan tiket ke semifinal dengan mengalahkan Vietnam. nah kalau melihat ya kita nggak mau berharap buruk ya, Bung. Maksudnya kayak gimana? Kalau menurut Abang nih Hmm, posisi Tom Haye ini ya, mungkin ada siapa sih Bang kalau menurut Abang selain Tom Haye gitu ya jujur di ya kalau timnas ini? kalau sebenarnya sebenarnya buat saya Ricky Kambuaya harusnya buat saya ya. Hmm, Tapi Ricky Kambuaya kan nggak dipanggil ya. Yang menurut saya karakternya mirip, umpan-umpannya juga bagus, shooting juga bisa, main box to box. Ya cuman ya setiap pelatih itu punya prerogatif ya untuk memanggil atau tidak hmm. memanggil pemain. Kalau ada dia saya nggak tahu ya di di timnas kayaknya nggak ada yang mendekati dia gaya mainnya. Kalau Ivar Jenner masih lebih kepada holding midfielder. Kalau Tom Haye ini kan juga kadang-kadang bantu ke depan juga, kemudian juga gemar melakukan umpan vertikal. Dia kadang-kadang nganter sampai kadang bisa main di flank kiri juga. Jadi ya saya pikir satu-satunya yang mungkin Egy juga beda gayanya mainnya nyayap dari kanan Hmm. masuk ke dalam. Jadi kita memang faktanya hanya bertumbuh dengan dia. Jadi kalau buat saya sih agak sedikit disayangkan nggak memanggil Ricky Kambuaya ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Apakah memang keadaannya kurang bugar atau mungkin ada preferensi pelatih yang lagi-lagi harus kita hormati gitu. Jadi again show must go on. Ini adalah squad yang sudah tersedia. Maka ya kita banyak-banyak berdoa mungkin sebagai penonton agar Tom Haye tetap bugar dan juga tidak cedera bahkan juga tidak kena kartu karena Tom Haye kita tahu juga terkadang agak sedikit reaktif dan kita masih ingat di round 4 kemarin kan dia kena kartu merah yang membuat akhirnya nggak main 4 Ya, pertandingan kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mungkin itu aja yang bisa menjadi harapan kita saat ini. iya, siap. Kalau ngelihat ya apa namanya pertandingan ke belakang nih Bang kan kalau beberapa pertandingan Indonesia Vietnam kan cukup dominan lah ya kemenangan Indonesia ya timnas Indonesia. Tapi pertandingan terakhir ini kan Vietnam dua menang lah intinya dari Indonesia. Ini kalau melihat melihat komposisi pemainnya sekarang nih Bung Arfa kayak gimana Bung?
Saya sih optimis ya, to be honest. Kenapa? Karena saya nggak tahu ya, dua kekalahan tuh satu lagi yang mana saya lupa. Yang pasti satu itu kalah kita di AFF 2 tahun lalu kan, di Manahan Ya, Solo. efek. Pokoknya lagi AFF 2 tahun lalu lah. Nah, tapi kan waktu itu kita turun dengan pemain U22, under Hmm. 22 loh. Berarti kan kayak model-model Arkan Kakak, kemudian yang muda-muda lah. Ya kan umur-umur 19 tahun, 20 tahun. Jadi waktu itu mungkin nggak bisa jadi patokan. Nah, sekarang ini kan bukan hanya yang senior, tapi yang boleh katakan 2/3 lah dari kekuatan utama tim nasional kita main. Ada Tom Hai, ada Eliando Renders, ada Ivar Jenner, Ragnar Mangun. Ya meskipun tanpa ada apa Jait Ses dan Kevin Dix dan Ole, tapi kan ini udah cukup bagus ini. Jadi Hmm. dengan materi yang seperti ini dan apa ya sudah cukup lama lah mereka bermain secara bersama, bahkan ada TC-nya. Saya sih optimis ya, harusnya kita bisa melangkah sejauh mungkin dan bahkan memutus jinx kita yang nggak pernah juara di turnamen kali ini. Seperti itu. Oke. Eh, soal prediksi skor nih Bang, timnas melawan Vietnam, kira-kira kalau dari Bung Arfa sendiri, Saya pikir kita bisa menang tipis 1-0 dan mungkin ada kartu hmm, merah satu ya. Sangat pasang mungkin ada berarti. kartu merah. Tapi mudah-mudahan buat Kemungkinan akan Vietnam kartu pasang. merahnya. Oh Iya keras iya, siap. lah, keras. Makanya kita kalau bisa memanfaatkan itu, lawan yang harus kita bikin marah tuh lawan, jangan kita yang jadi emosi supaya ya kan kadang-kadang ada pamil mengatakan kita bisa menang atau juara itu kadang-kadang bukan hanya karena kita hebat tapi lawan membuat kesalahan gitu. Jadi itu normal. Hmm. Yang penting kita tidak melanggar apa ya, fair play lah. Ya, atau dalam bola kadang-kadang trik-trik itu seperti biasa. Jadi jangan kita aja terus yang dimanfaatin, tapi juga kalau bisa kita bikin lawan juga emosi dan akhirnya merusak permainan mereka. Seperti itu. Oke. Gimana, Bang, aku ingin soroti soal eh, Vietnam. Ini dua pertandingan ini belum kebobolan sama sekali gitu. Nah, Iya, kalau ngelihat pertahanan Vietnam ini seperti apa, Bang? ya, itu menarik sekali ya. Jadi memang banyak yang nggak mensoroti area ini, tapi Hmm. Vietnam itu memang banyak pemain-pemain belakangnya, terutama itu jebolan dari Piala Asia U23. Dan kalau kita lihat di sana, terutama saat mereka menghadapi Arab Saudi, itu back mereka itu sangat luar biasa kompak. Jadi kolektivitas mereka ini yang menjadi kekuatan. Mereka bergerak secara beriringan, bersamaan, saling menutup itu memang harus diakui mereka sangat luar biasa. Walaupun kalau buat saya secara individu saya masih megang kualitas kita ya Rizky Ridho, ada Sandy Hmm. Walsh, tapi mereka itu memang harus diakui sangat kompak. Ya apa jebakan offside mereka juga sangat jalan, kemudian cara mereka untuk mempres lawan itu juga sangat bagus dan juga tentunya apa namanya ya, gegen pressing mereka juga jalan Mas. Jadi dari depan itu para Hmm. pemain depan itu juga langsung mengganggu sehingga bola itu nggak terlalu gampang juga langsung apa ya jatuh ke area tengah atau bahkan pertahanan mereka dan itu membuat mereka akhirnya memang walaupun sempat kepleset juga ya lawan apa Singapura ya. Mereka bermain imbang Ya, 0-0 tapi tahanan mereka sangat solid gitu. Ini menjadi makanya saya tadi bilang skornya juga 1-0 ya. Saya juga tidak melihat kita akan sudah pasti tidak akan semudah menghadapi Kamboja dan Timor Leste di mana kita dapat begitu banyak peluang lawan Vietnam itu jangan-jangan kita mungkin hanya dapat 1-2 peluang dan itu kita hmm. bertumpu kepada Michel Becker. Mudah-mudahan walaupun cuma dapat 2 peluang misalnya satu menjadi gol dan kemudian kita bertahan dengan baik, mudah-mudahan kita bisa menang gitu. Jadi setiap peluang harus kita manfaatkan dan setiap kesalahan harus diminimalisir karena membongkar pertahanan Vietnam itu jauh lebih sulit ketimbang membongkar pertahanan Kamboja dan juga Timor Leste. Oke, Bung. Ya, kita kawal kemenangan timnas lah Indonesia ini melawan Vietnam dan kemudian mengunci tiket semifinal nanti malam. Ya, Nah, mudah-mudahan. terima kasih Bung Atta atas waktunya. Sama-sama. Salam rajuan. Salam olahraga.